Mustafa Mustafa manba'un lis-safa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mengkaji hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada hari ini kita bahas hadis yang ke-18 dari buku 40 hadis dari 40 kitab dalam Ihya Ulumuddin. Hadis tersebut berbunyi, Inna minasyi'ri la hikmatun. Sesungguhnya dari syair itu ada hikmah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ubay bin Ka'ab. Artinya hadis ini sahih dan dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Imam Al-Ghazali memasukkannya di dalam kitab Adab Sima' atau adab mendengar syair atau mendengar lagu-lagu. Lalu sebenarnya bagaimana hukum mendengar lagu atau syair yang dilantunkan? Apakah semuanya tidak boleh? Terkadang ada kita dengar seseorang yang menghukumi rata semuanya, tidak boleh, haram dan sebagainya. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Sajak dengan irama lebih berkesan di hati seperti lagu atau nyanyian, tidak boleh kita pukul rata hukumnya. Kenapa? Karena ada memang alat musik yang dibolehkan, yaitu duf atau rebana, yang pernah dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada acara Walimatul Urush. Tapi tentunya sesuai adab-adab yang ditentukan syariat. Lalu ada beberapa kategori yang dibolehkan. Syair yang seperti apa? Yang pertama, syair sajak haji. Jadi dulu ada kebiasaan bersyair bagi orang yang ingin berangkat haji. Nah, syair-syair seperti ini dibolehkan. Yang kedua, syair membangkitkan semangat tentara. Nah, ini juga dibolehkan. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Kemudian syair yang berikutnya atau syair dan pantun-pantun yang diucapkan para pemberani ketika menghadapi musuh. Ini juga boleh. Para pejuang, panglima-panglima perang, sebelum mereka berangkat untuk ke medan perang, mereka akan bersyair menyemangati para tentaranya. Ini juga dibolehkan. Kemudian syair yang mengandung kebangkitan atau kesedihan, yang membangkitkan rasa sedih atau rasa iba. Itu ada dua macam. Yang pertama yaitu untuk ratapan. Ini yang tercela, tidak boleh. Nah, yang kedua yaitu mengingatkan kita kepada kekeliruan atau keteledoran kita terhadap agama Allah. Nah, syair kesedihan dalam bentuk yang kedua ini boleh kita sedih, misalnya karena meninggalkan sholat, sehingga ada syair yang membuat kita semangat kembali untuk sholat. Kemudian yang kelima yaitu syair ketika gembira, seperti pada hari raya, hari aqiqah, khitanan, dan bahkan di zaman dahulu dibuat syair untuk penghafal Quran dalam bergembira karena telah mengkhatamkan hafalan Quran, maka mereka membaca syair. Kemudian syair untuk membangkitkan cinta kepada istri dan suami. Nah, jadi untuk sepasang suami istri boleh mengucapkan atau membacakan syair-syair cinta. Dan syair cinta kepada Allah. Dan termasuk pula cinta kepada Nabi. Itulah diantara syair-syair yang dibolehkan. Ada setidaknya 7 kategori. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mempunyai penyair, yaitu yang bernama Hasan bin Thabit. Bahkan beliau memberikan satu mimbar. Jadi zaman Rasul itu ada 2 mimbar. Satu mimbar untuk Rasul berkhutbah, satu lagi mimbar untuk Hasan bin Thabit melantunkan syair. Apa gunanya? Karena sebahagian dari kaum kafir Quraisy mereka selalu membuat syair untuk merendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk membalas itu Hasan bin Thabit tampil untuk membalas syair-syair mereka. Kemudian ada juga syair yang terkenal dari Ka'ab bin Zuhair. Ketika beliau masuk Islam, beliau membacakan syair. Padahal sebelumnya beliau mencela Rasulullah. Bahkan Umar bin Khattab itu ingin membunuh beliau. Nah, ketika Ka'ab bin Zuhair masuk Islam, tidak ada yang kenal ketika itu. Lalu Rasul
bertanya, siapa namamu? Dia menjawab, Ka'ab bin Zuhair. Ketika itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, akan kupenggal lehernya. Tapi Rasul melarangnya. Lalu Rasul menyuruh Ka'ab bin Zuhair bersyair. Itulah yang kita kenal sekarang dengan syair Banat Su'ad. Nah, ketika Rasul mendengarkan syairnya, Rasul menyerahkan burdahnya atau kain selendangnya, diserahkan, dipakaikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Maka sepantasnya syair Ka'ab bin Zuhair inilah yang disebut burdah, karena beliau yang diberikan burdah atau selendang dari Rasulullah. Adapun burdah yang kita kenal tulisan seorang ulama yang bernama Al-Bushairi, itu sebenarnya lebih tepat dikatakan oleh para ulama kita bur'ah, karena beliau menulis syair tentang Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah. Setelah itu beliau mendapatkan kesembuhan dari sakit stroke yang ditimpanya. Makanya dikatakan bur'ah, kelepasan dari penyakit. Semoga informasi yang sedikit ini dapat menambahkan pengetahuan kepada kita sehingga tidak sembarangan memvonis syair-syair yang kita anggap tidak benar. Ternyata syair itu dibenarkan. Bahkan para ulama menulis syair untuk membantu menghafal pelajaran, seperti misalnya syair yang digunakan atau dihafal dalam ilmu nahu, seperti syair Imriti yang sebenarnya merupakan digubah dari matan Al-Jurumiyah maupun syair-syair yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.